Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Habibil Ya Rabbi hayy lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada Antal alimu wa qad wajjahtu ya amali ila rajaika wajhan sa'ilan wa وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر أبدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنعمة العافية والسلامة والبركة وطول الأمور في طاعة الله ورضاء الله وإلى حضرة النبي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ووالاه ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء الشهداء الصالحين ثم إلى أرواح مشايخنا وعالمينا في الدين خصوصا إلى روح العالم في هذا الكتاب الحبيب محمد بن علوي الأيدروس الحضرمي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه موالاه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita buka halaman 33. Halaman 33 sunnah yang ke-306. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid daraini amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum.
qala radhiyallahu anhu an yastadiman nazara ilal musabbihati ilal qiyami fit tasyahhudil awwali, bahwa ia senantiasa memandang ke telunjuknya sampai berdiri pada tasyahud awal. Termasuk di antara perkara yang disunahkan ketika tasyahud adalah memandang kepada telunjuknya terus sampai kepada ia bangun dari duduknya tersebut. Satu perbuatan memiliki 3 makna, yaitu tauhidullah bil arkan, tauhidullah bil lisan, tauhidullah bil qalbi. Ketika dia mengangkat telunjuknya berbarengan dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka satu gerakan itu mengandung 3 makna. Tauhidullah bil arkan, berarti dia telah mentauhidkan Allah dengan anggota badan. Tauhidullah bil lisan, berarti dia telah mentauhidkan Allah dengan lisannya. Tauhidullah bil qalbi, berarti dia telah mentauhidkan Allah dengan hatinya. As-salatul ibrahimiyatu, membaca sholawat ibrahimiyah. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai akhir. 307 al-isti'adzatu minal kalimatil arba'i fit tasyahhudil akhiri, meminta perlindungan kepada Allah minal kalimatil arba'i, dari 4 kalimat, fit tasyahhudil akhiri, pada tasyahud akhir. Mana yang 4 kalimat itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu 4 kalimat. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Yang kedua, wa min adzabin nari, dari siksa api neraka. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah hidup dan mati. Yang keempat, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Itu dibaca tuh kapan? Setiap kali tasyahud akhir sebelum salam. 309 ad-du'a'u ba'da tasyahudil akhiri bima sya'a, berdoa setelah tasyahud akhir bima sya'a, dengan segala doa yang ia kehendaki. 310 an yakuna du'a'u bidda'awatil ma'thurati, bahwa adalah doa itu bidda'awatil ma'thurati, dengan doa-doa yang maghfur, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu seumpama ya muqallibal qulub
Tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati. Tsabbit qalbi, maka mantapkanlah hatiku, ala dinika wa ta'atik, atas agamamu dan atas ketaatan kepadamu. Apabila seorang itu berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya 3 kemuliaan. Yang pertama, an yasrifahullahu ta'ala minassu. Allah kabulin itu doa dengan cara Allah jauhkan, Allah selamatkan, Allah hindarkan dari segala keburukan. Yang kedua, an yaddakhirahullahu ta'ala fil akhirah. Allah simpan manfaat doa tersebut untuk kepentingan dia di akhirat. Yang ketiga, an yu'ajjilahullahu ta'ala fid dunya. Allah segerakan terkabulnya doa tersebut dalam kehidupan dunia. Sewaktu orang sedang sakaratul maut, satu-satunya cara terakhir yang dilakukan oleh iblis untuk menjerumuskan manusia, mengambil imannya, mengambil Islamnya, supaya dia mati dalam keadaan kafir, justru pada saat menjelang kematiannya, atau yang disebut dengan proses nazah, proses sakaratul maut. Dalam hadis dikatakan, innallaha yaqbalut taubatal abdi ma lam yughargir. Allah terima taubat manusia sebelum napasnya di tenggorokan, yughargir. Maka pada saat-saat itu iblis datang, berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil iman manusia, mengambil Islam manusia, supaya itu manusia mati kafir, mati kagak bawa iman, mati kagak bawa Islam. Maka iblis datang menyerupakan orang tuanya yang sudah berpulang rahmatullah. Iblis tuh. Lalu tuh iblis berkata, wahai fulan bin fulan, dengarkan, aku adalah orang tuamu. Ternyata di akhirat itu Islam bukan agama yang benar. Islam bukan agama yang sesuai. Islam bukan agama yang diterima oleh Allah. Makanya buru-buru kau keluar saat ini juga dari agama Islam, supaya kamu di akhirat selamat. Karena saya ini orang tuamu yang udah mati lebih dulu, saya udah di akhirat, kamu belum. Mumpung masih ada, buru-buru keluar dari Islam. Seandainya orang yang memang ditakdirkan mati dalam keadaan kafir, maka dia hanya cukup menganggukkan persetujuan dengan isyarat kepala, tiba begini doang. Mati dia dalam keadaan kafir, mati dia nggak bawa iman, mati dia nggak bawa Islam. Na'udzubillah ya. Riwayat yang lain, orang kalau lagi sakaratul maut itu menyaksikan tayangan-tayangan kehidupan, dari mulai akil baliknya sampai sakaratul mautnya. Tayangan yang baik, tayangan yang tidak baik, itu muter waktu dia lagi sakaratul maut. Kadang nafasnya itu enak, kadang nafasnya itu tersengal. Lagi lewat tayangan ngaji,
napasnya enak. Lagi ngaji, tayangan lagi sholat, enak. Tayangan lagi ibadah, enak. Pas mentakkan tayangan lagi bantung karti, lagi bantung kartu, banting apa? Kartu. Lagi mabuk, lagi melakukan dosa dan kemaksiatan, napasnya itu kaget. Begitu. Lihat deh, orang kalau bisa Sakaratul Maut, yang kita sunnahin untuk baca surah Al-Waqtu. Ini kita nih yang hidup bacain orang yang lagi Sakaratul Maut dengan surah Al-Waqtu. Ingat itu. Karena dengan keberkahan surah Al-Waqtu akan dimudahkan ruh keluar dari jasad. Lagi napas enak, itu melihat tayangan yang baik. Pas lempengan napas kagak enak, itu lagi melihat tayangan yang kagak baik. Dan di satu sisi perutnya seperti terbakar, tenggorokannya sangat haus. Maka iblis datang bawa air. Aku akan berikan minum kepadamu, tapi dengan syarat bilang Allah tidak ada, bilang Nabi Muhammad pendusta, bilang Al-Quran itu bohong. Dia nggak bisa ngomong, tiba hanya menganggukkan kepala doang. Maka seketika itu pula iblis kasih dia minum. Masuk air ke dalam tubuhnya, beban berat Sakaratul Maut enteng, ringan. Tapi dia mati kagak bawa iman, mati kagak bawa Islam, mati dalam keadaan kafir. Perutnya yang terbakar hilang, haus di tenggorokan hilang, beban berat Sakaratul Mautnya jadi enteng. Pas lempengan dikasih air sama iblis. Tetapi yang sangat berbahaya adalah dia mati gak bawa iman, mati gak bawa Islam, mati dalam keadaan kafir. Itu tujuannya iblis. Sehingga salah satu di antara manfaat doa yang dibaca pada saat tasyahud akhir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, itu dapat mendatangkan pertolongan Allah pada saat dia sedang sakaratul maut. Allah kuatkan hatinya, Allah mantapkan hatinya, terus dia sampai menjelang kematian. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. 311 an la yazida du'aan, an la yazida du'aul imami fit tasyahudil akhiri ala qadri tasyahudi wassalati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tiada melebihi doa-doanya seorang imam atas kadar tasyahud akhir dan bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak menambahkan doa-doanya seorang imam pada waktu tasyahud akhir atas ukuran tasyahud saja dan atas ukuran bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara perkara yang sunnah
imam itu doanya jangan panjang-panjang, baik doa waktu tasyahud ataupun doa setelah sholat. Kalau dia sendirian doa selama panjang juga boleh. Habis sholat berjamaah imam doanya panjang. Habis sholat Jumat imam doanya panjang banget. Itu makmum yang tadinya awal tangan angkat, amin ya Allah, amin ya Allah, karena kelamaan, amin, 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 sampai ngampleng, karena kelamaan. Sunnah untuk seorang imam untuk tidak memanjangkan doa pada waktu tasyahud akhir ataupun doa setelah selesai sholat. Doa itu kudu kayak silet, tipis, kecil, tajam. Jadiin doa itu doa yang seperti silet, tipis, kecil, tapi tajam. Bagaimana? Doa-doa yang maksud, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu doanya kayak silet. Satu riwayat mengatakan ad-du'aul maksud a'rafu turuqis sama. Doa yang maksud, doa yang diajari sama Nabi itu adalah doa yang paling mengetahui jalan menuju langit. Jadi lancar banget menuju langit, udah gak pakai nyasar-nyasar lagi. Kalau doa yang kita baca lama banget dikabulin, mungkin tuh doa nyasar, jalannya nggak tahu, kadang bisa pergi, kadang bisa pulang. (312) ayyan taziral munfaridu wal imamu ad-dakhila ila mahalli sholati liyaqtadiya bihi. An yantaziral munfaridu, bahwa menunggu untuk orang yang sholat sendiri, wal imamu ataupun seorang imam, ad-dakhila ila mahalli sholati, orang yang baru masuk ke dalam sholat, lihat tadiyabihi, agar dapat ia mengikut dengannya. Kalau kita sholat sendirian, maka sunnahnya itu dilama-lamain dikit. Tujuannya apa? Kali-kali aja ada orang yang belum sholat bisa gabung berjamaah dengan kita. Ataupun juga seorang imam yang ketika melihat ada orang yang batal, lalu dia ambil wudu untuk mengangkat atasnya dan untuk mengejar kembali sholat berjamaah, itu si imam sunnahnya itu tungguin supaya dia nggak ketinggalan sholat berjamaah. Ada perkara yang kita disunnahkan untuk ngebarengin imam, yaitu pada waktu ucapin amin. Itu sunnah. Pada selain itu bisa membarengi imam batal sholat, bisa menjadi makruh. Kalau dia membarengi imam waktu takbiratul ihram, waktu imam salam, batal sholatnya. Tapi kalau dia barengin imam pada waktu ucapin amin, malah dia dapat pahala sunnah. Maka membarengi imam di semua gerakan sholat itu menjadi makruh. Imam ruku bareng banget ruku, imam iktidal bareng banget iktidal, imam sujud bareng banget sujud. Maka sepaling sempurna buat si makmum untuk mendapatkan kamalul mutaba'ah, an yataharrakal makmum ba'da tamami harakatil imam,
supaya si makmum mendapatkan pahala berjamaah yang sempurna, bahwa makmum itu bergerak kalau sudah sempurna gerakan imam. Imam udah ruku, Allahu Akbar, baru dia Allahu Akbar. Imam iktidal, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Maka makmum yang model begini mendapatkan hamalul mutaba'ah, sempurna pahala sholat berjamaah. Al-israru bitasyahudi, mensirkan dengan bacaan tasyahudnya itu. Bagaimana kalau ada orang yang lupa tasyahud awal, ataupun seumpama dia lupa doa qunut, udah kadang mau bangun. Tasyahud awal itu kan hukumnya sunnah akal, yang kalau ditinggalin diganti dengan sujud sahwi. Rakaat yang kedua yang kudunya tasyahud awal, dia lupa, main bangun aja, bangun. Nah, bangunnya itu dilihat dulu, apakah bangunnya udah mencapai batasan ruku atau belum. Karena mencapai batasan ruku, kalau belum mencapai batasan ruku, maka tidak ada untuk dia sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau sudah melewati batasan ruku, lewat batasan ruku udah segini, maka nanti dituntut untuk sujud sahwi sebelum salam. Ada istilah qabla talabus dan ba'da talabus. Lalu hukum yang kedua, apakah dia sudah mencapai kepada rukun berikutnya ataukah belum? Kalau sudah sampai kepada rukun berikutnya, itu namanya ba'da talabus. Kalau belum kepada rukun berikutnya, itu namanya qabla talabus. Seandainya ba'da talabus sudah sempurna berdiri, dia ingat, oh iya, gue belum tasyahud ini, turun lagi ke bawah untuk baca tasyahud awal, malah jadi batal sholatnya. Kalau qabla talabus belum sampai kepada rukun berikutnya, masih segini, belum tegak berdiri, masih segini, dia ingat, saya belum tasyahud awal nih, boleh turun lagi ke bawah untuk baca tasyahud awal. Nanti pada akhirnya dia sujud sahwi. Al-israru bisolati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mensirkan dengan bacaan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bacaan sir lawannya bacaan jahar. Kalau sir mayusmi'u nafsah, bacaan yang didengar oleh telinganya dia sendiri. Kalau jahar mayusmi'u ghairah, bacaannya itu bisa didengar oleh orang lain. Contoh, waktu kita baca tasyahud, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada kata ayyuhan nabiyyu, itu menggunakan harfun nida tapi membuang hurufnya. Mestinya ya ayyuhan nabiyyu. Al-munada biharfihi tufidu ba'idan, wa harfun nida wal munada bi ghairi harfin nida tufidu taqriban.
tidak menggunakan ya ayyuhan nabiyyu, tapi langsung ayyuhan nabiyyu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Mana harfun nidanya? Enggak pakai harfun nida. Kalau munada tidak menggunakan huruf nida, yaitu ya, itu menunjukkan bahwa yang sedang dikhitab ada di hadapan dia. Karena menunjukkan kedekatan. Tetapi munada yang menggunakan harfun nida, maka orang yang diajak bicara itu bisa jauh, bisa dekat. Tapi kalau munada tidak menggunakan harfun nida, dibuang niatnya, berarti yang sedang diajak bicara itu tepat ada di hadapan dia. Maka di setiap sholat orang ngucapin assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, hakikatnya Rasulullah ada di hadapan dia. Kalau satu masjid ada 1000 orang, kan ngucapin assalamualaikum, di tiap-tiap orang ada Rasulullah, berarti yang sebelahnya ada juga Rasulullah, yang sebelahnya ada juga Rasulullah. Kalau satu masjid 1000 orang ngucapin kalimat itu, berarti Rasulullahnya 1000. Begitu. Itu diumpamakan seperti bulan purnama. Kalau kita terang bulan, keluar dari rumah kita bawa baskom isiin air, kita hadapkan ke bulan itu, pasti di baskom kita yang isinya air ada bulan kelihatan. Nah, teman kita begitu juga, pasti bulan kelihatan. Yang di sana teman kita begitu juga, sama begitu. 1000 orang melakukan hal yang sama, pasti terdapat bulan di baskomnya masing-masing. Pertanyaannya, apakah menunjukkan bulannya banyak? Bulannya satu, tapi cahayanya itu ada di mana-mana. Maka begitulah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 315 al-israru bid-du'ai, mensirkan dengan doa. 316 al-israru bit-tasbihi, mensirkan dengan tasbihnya. 317 sujudus sahwi, sujud sahwi inda tarki ma'murin bihi fi sholati, ketika meninggalkan hal-hal yang dianjurkan dengannya di dalam sholat. Au fi'li manhiyyin anhu, atau melakukan hal-hal yang dilarang darinya. Sujud sahwi adalah sujud dengan sebab dia melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat, tapi sebabnya karena lupa atau karena meninggalkan sunnah-sunnah abad, diantaranya tasyahud awal, kunut. Maka sebelum dia salam, sunnah untuk 2 kali sujud, namanya sujud sahwi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan 5 kali lupa seumur hidup. Di dalam sholatnya 5 kali lupa, macam-macam. Ada yang johor 3, ada yang asar 5, ada yang ragu-ragu 2 rakaat, ada yang baru 3 rakaat udah salam, lalu ada yang maghrib sampai 5 rakaat. Dalam seumur hidupnya Rasulullah itu sholat 5 kali lupa. Mungkin timbul pertanyaan kita, as-sahwu
asbabuhu minal ghaflah. Lupa itu sebabnya karena lalainya hati. Lupa itu sebabnya karena lalainya hati. Kalau Rasulullah lupa di dalam sholat, berarti hati Rasulullah itu lalai dong. Maka lupanya Nabi itu adalah wahyu yang disebut dengan li'ajli tasyri', untuk kepentingan syariat. Karena seandainya Rasulullah seumur hidup nggak pernah lupa di dalam sholat, mungkin sampai sekarang kita bingung bagaimana caranya untuk menyempurnakan sholat yang kita lupa di dalamnya. Jadi gara-gara Nabi lupa, itu ngajarin buat kita, dan hakikatnya adalah li'ajli tasyri', untuk kepentingan syariat. Yang kedua, karena waktu di dalam sholat Nabi itu hatinya udah penuh sama Allah, sehingga yang lain nggak bisa masuk. Kalau kita itu hatinya kalau lagi sholat udah penuh sama yang lain, makanya Allah nggak bisa masuk ke situ. Saking Nabi itu ingat sama Allah, yang lain jadi lupa. Kalau kita saking ingat sama yang lain, sama Allah jadi lupa. Jadi Nabi lupa itu karena hatinya sedang asyik dengan Allah, udah penuh sama Allah. Coba dalam riwayat, qalbuhu la yadkhulu wa la yanam, walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Walaupun dalam keadaan tidur, hati Nabi itu tidak pernah tidur dan lalai. Hatinya senantiasa mengagungkan, membesarkan, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidurnya Nabi, jangankan sadarnya, tidurnya Nabi zikir sama Allah. Jangankan sadarnya, tidurnya Nabi, hatinya berzikir kepada Allah. Kalau kita jangankan tidurnya, sadarnya jarang berzikir kepada Allah. An yaktiya bi adkari sujudis sholati fihi, bahwa ia mendatangkan dengan zikir-zikir sujud di dalam sholat pada waktu sujud sahwi. Waktu sujud sahwi sunnahnya itu baca dulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baru subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Itu sunnahnya begitu. 319 an yakula fihi aidan subhana man la yanamu wa la yashu in kana sababus sahwi huwa sahwi. Membaca subhana man la yanamu wa la yashu jika adalah sebab sujudnya itu karena lupa. Bahkan para ulama mengatakan di dalam kitab Asnal Maqalib, qala amma idza kana muta'ammidan sabab sahwi falaisa dzalika la'iqan balillahu lahu fi sujudi sahwi al istighfar. Itu bacaan subhana man la yanamu wa la yashu kalau sebabnya adalah karena lupa. Kalau sengaja bagaimana? Kalau sengaja maka bacaan waktu sujud sahwi adalah istighfar. Pas sujud sahwi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Itu bacaan yang paling layak kalau sebabnya itu karena kesengajaan. Kalau sebabnya karena lupa, subhana man la yanamu wa la yasqa. Kalau ada orang yang baca istighfar, maka dalam satu riwayat, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntung manusia nanti di akhirat apabila tiap-tiap lembaran amal perbuatannya itu dalam satu harinya ditemui bacaan istighfar. Kalau habis manusia berbuat dosa, itu malaikat yang di kanan adalah pemimpin malaikat yang di kiri. Habis berbuat dosa, malaikat yang di kiri mau catat dosa. Kata malaikat yang di kanan, tunggu dulu sampai 6 jam dia baca istighfar apa kagak. Sehabis berbuat dosa ditunggu waktu sampai 6 jam. Apabila tidak ada istighfarnya, tulis satu dosa. Dan apabila sehabis berbuat dosa sampai 6 jam ada bacaan istighfar, maka jangan ditulis satu dosa. Berbeda ketika orang itu berbuat baik. Yang dicatat bukan 1 tapi 10. Tapi kalau berbuat dosa 1 ditulis 1, itu pun rekomendasinya tungguin sampai 6 jam. Tapi kalau sekali berbuat baik bukan ditulis 1 tapi ditulis 10 dengan kebaikan. (320) an yu'idal masbuku sujudas sahwi akhira sholati nafsihi in yasjuda ma'a imamihi. Bahwa mengulang makmum masbuk akan sujud sahwi di akhir sholatnya sendiri apabila ia sujud sahwi bersama imamnya. Ini ada makmum masbuk rakaat yang terakhir, tahu-tahu itu imam sujud sahwi. Kan makmum masbuk kagak tahu-tahu nih. Maka dalam keadaan seperti itu makmum masbuk wajib ngikutin imam untuk sujud sahwi. Selesai imamnya salam, dia kan bangun lagi tuh menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Maka buat si makmum masbuk itu sunnah sebelum salam sujud sahwi lagi. Itu sunnah tuh. Kalau yang pertama hukumnya wajib, kalau yang kedua hukumnya sunnah. Jadi makmum masbuk yang nggak tahu urusan imam sujud sahwi, makmum ikutin aja udah. Untuk menyempurnakan iktidanya, mengikut dia bersama imam. Kalau seandainya dia nggak ngikutin imam, batal sholatnya. Berbeda jika dia sudah menyempurnakan rakaat waktu imam sudah salam, maka hukum sujud sahwinya adalah sunnah. Sekali lagi, an yu'idal masbuku sujudas sahwi akhirat sholati nafsihi in yasjuda ma'a imamihi. Bahwa mengulang makmum masbuk untuk melakukan sujud sahwi di akhir sholat yang ia menyempurnakan sendirinya apabila ia mendapatkan imamnya sujud sahwi. 321 al-iftirasyu baina sajdatai sahwi. Duduk iftiras antara dua sujud sahwi itu. Sujud yang pertama kan bangun tuh duduk, sunnahnya duduknya iftiras kayak tasahud awal. 322 at-tawarruku ba'da sujudus sahwi. At-tawarruku ba'da sujudis sahwi.
duduk tawarruk. Duduk tawarruk setelah sujud sahwi. Sujud sahwi yang pertama bangun, duduknya iftiras. Sujud lagi yang kedua bangun, duduknya tawarruk. Duduk waktu tasyahud akhir. Sekali lagi, waktu dia sujud sahwi, sujud yang pertama bangun, duduknya duduk iftiras. Lalu sujud lagi yang kedua, duduknya langsung duduk tawarruk, yaitu duduk tasyahud akhir. 323 at-taslimatu tsaniyatu tsumma qala wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, ilmu yang bermanfaat di din wa dunya wal akhirah bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.